Telah lama viral apa yang diucapkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Dia menulis sebuah catatan yang membuat kita merinding, dibuat tanggal 8 Januari 2019. Pidato itu menjadi viral, terlebih ketika B.J. Habibie berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi, sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka akan memilih ilmu agama atau berbuat baik dan berdharma pada orang banyak." Sepi penghuni, istri sudah meninggal, tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama, duduk pun tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama, menemani beserta seorang pembantu. 3 anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, dan ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi saya angkat 2 jempol, semuanya kaya. Namun saat saya tua seperti ini, terasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hati. Tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energi yang penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian. Tiada suara anak cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggung terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulut. Dari sudut mata ada air yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anak-anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin hidup, ingin pergi ke tempat ibadah, namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah, hanya menunggu yang sesuatu tidak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangannya menjadi kebanggaan datang mengurus jenazah dan menguburkannya? Apa amal yang dibuat? Rumah akan ditinggal, asetnya akan ditinggal pula. Anak-anak entah apakah ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedangkan ibadah sendiri mereka belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagian sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu memberi sayur dan melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberikan sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat membelikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, dan hal daya tolong. Kalaulah kita tidak kiri ikhlas kepada sesama, pasti itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang soleh dan ilmu agamanya yang lebih diutamakan, ibadah sedekahnya dibimbing, diajarkan dan diperhatikan,
maka mungkin nanti akan terbangun, meneteskan air mata mendoakan orang tuanya. Kalaulah sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi semua orang. Kalaulah sempat, mengapa kalau sempat? Mengapa itu semua tidak perhatikan kita? Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri. Kenapa kita tidak lebih serius menyiapkan bekal, menghadapnya, dan mempertanggungjawabkan segala kepadanya. Itulah ya curhatan hati mantan Presiden B.J. Habibie yang ditulis ketika tahun 2019. Dan itulah sejarah